Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas tentang platform digital, network effect, dan standar. Jadi pertama-tama, apa itu platform? Platform itu kita bisa definisikan secara mudah sebagai sebuah infrastruktur digital yang memfasilitasi interaksi antar dua atau lebih kelompok pengguna. Bisa antara pembeli dengan penjual, bisa antara pemilik kendaraan dengan penumpang, misalnya untuk kasus Gojek dan lain sebagainya. Beberapa contoh yang terkenal selain tadi antara Gojek atau Grab yang saya sebutkan, interaksi antara pengemudi atau pemilik kendaraan dengan penumpang. Contoh lain yang juga cukup terkenal adalah Airbnb yang memfasilitasi antara pemilik rumah atau host dengan pengunjung atau tamu. Kemudian juga Tokopedia atau Shopee yang memfasilitasi interaksi antara pembeli dengan penjual, pemilik barang dengan orang yang membutuhkan barang tersebut. Nah, platform ini memungkinkan terciptanya penciptaan nilai melalui transaksi yang terjadi atau interaksi yang terjadi di antaranya tanpa harus menghasilkan sendiri layanan atau produk yang mereka transaksikan. Nah, proses penciptaan nilai atau value creation ini akan sangat berbeda bila dibandingkan perusahaan-perusahaan tradisional. Karena di perusahaan-perusahaan tradisional, mereka menciptakan nilai dengan menghasilkan barang atau jasa, dan kemudian menjual dari barang atau jasa tersebut. Tetapi di platform digital ini, mereka melakukan monetisasi melalui biaya transaksi, bisa juga melalui biaya langganan, subscription fees, kemudian bisa juga menggunakan pihak ketiga lewat iklan, masukan dari iklan dan lain sebagainya, atau dari monetisasi data. Nah, komponen penting dari proses penciptaan nilai tersebut adalah tentu saja trust atau kepercayaan. Misalnya Airbnb itu dipercaya sebagai lembaga yang kredibel dan legitimate, bisa memberikan jembatan antara host atau pemilik rumah dengan tamu atau pengunjung, kemudian mereka akan mengambil fees dari setiap transaksi yang ada, kemudian memastikan bahwa setiap pihak itu terjamin keamanannya, keselamatannya, kenyamanannya, dan seterusnya. Dalam platform digital, penting untuk memahami aspek scalability dan network effect. Kenapa demikian? Karena platform itu bergerak berdasarkan apa yang disebut sebagai network effect. Network effect itu singkatnya adalah bagaimana jumlah pengguna itu bisa mempengaruhi nilai dari platform yang ada. Sebagai contoh, kalau sebuah platform itu hanya mempunyai 2 orang atau hanya ada 2 orang di dalamnya, maka nilainya menurut hukum Metcalfe adalah kuadrat dari jumlah pengguna, jadi 2 kuadrat atau 4. Tapi ketika platform itu digunakan oleh 8 orang pengguna, maka nilainya meningkat jadi 8 kuadrat atau 64. Jadi penambahan 6 orang saja bisa membuat nilai platform meningkat 16 kali lebih besar. Ini menjelaskan mengapa platform-platform digital itu, walaupun mungkin belum terlalu menguntungkan atau bahkan rugi, mereka bisa dihargai atau diberikan valuasi yang sangat besar. Nah, yang menarik juga adalah bahwa platform itu bisa memberikan tarikan di satu sisi. Misalnya, pengguna yang semakin banyak nanti akan menarik host atau driver yang semakin banyak. Penumpangnya makin banyak, drivernya makin banyak. Sebaliknya, drivernya makin banyak, penumpangnya makin banyak. Atau kalau dalam contoh marketplace, ketika pembelinya makin banyak, maka penjualnya otomatis akan semakin banyak. Ketika penjual atau pemilik barang semakin banyak, maka pembeli juga otomatis akan bergabung di platform tersebut. Ini menciptakan network effect yang akan semakin berkelanjutan. Nah, konsep ini disebut sebagai positive feedback loops, atau kalau dalam bahasa marketnya dikenal sebagai winner takes all. Ini adalah situasi ketika satu platform, ketika mereka bisa terus-menerus menggulung jumlah penggunanya, makin lama makin banyak, sehingga tercapai critical mass tertentu, maka dia akan mengalami akselerasi yang sangat signifikan. Dampaknya mereka akan melakukan monopoli atau menguasai market tersebut. Kita bisa lihat misalnya dalam konteks social network, itu Facebook menjadi penguasa saat ini. Kalau dalam konteks sistem pembayaran, kita dikuasai oleh Visa misalnya. Kemudian dalam konteks komunikasi,
kita menggunakan WhatsApp yang menjadi market leader dan dominan di aplikasi untuk komunikasi. Kemudian di konteks search engine, kita tahu bahwa Google itu mendominasi. Demikian juga di aspek sistem operasi komputer yang kita gunakan, biasanya didominasi oleh produk-produk Microsoft. Ini menjelaskan kenapa mungkin kita semua bisa membuat aplikasi yang lebih baik dari WhatsApp atau aplikasi yang lebih baik dari Facebook. Tapi belum tentu kita bisa mendapatkan pengguna yang lebih banyak dari mereka. Karena untuk menarik orang-orang itu atau pengguna itu membutuhkan tantangan dan dinamika tersendiri. Nah, kalau kita bicara tentang taktik dan strategi, ada banyak hal yang biasa dilakukan oleh platform. Misalnya mereka bisa memberikan subsidi atau promosi atau gratis biaya dan lain sebagainya, atau memberikan reward tertentu supaya banyak pengguna yang mencoba bergabung ke dalam platform sampai critical mass itu terjadi. Ini yang biasa dilakukan oleh misalnya kalau Anda menggunakan Shopee atau Anda menggunakan Tokopedia, di tahap-tahap awal mereka banyak sekali memberikan promo-promo dengan tujuan supaya critical mass itu bisa tercapai. Tapi di sisi lain, platform juga harus menjamin reliability dan trust. Karena kalau sampai penggunanya mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya penipuan atau produk yang dikirim tidak sesuai dan lain sebagainya, maka itu akan menggerus trust yang dimiliki oleh platform tersebut. Hal lain juga yang penting adalah infrastruktur yang bisa di-scale up. Mungkin platform itu oke ketika jumlah penggunanya belum terlalu banyak, tapi begitu penggunanya banyak banget, karena ada promosi dan lain sebagainya, tercipta congestion effect. Nah, congestion effect itu biasanya nanti akan berdampak pada layanan yang mereka berikan. Inilah mengapa ketika terjadi down berapa menit aja, pengguna biasanya langsung pindah ke platform lain. Atau ketika ada restoran-restoran yang misalnya booming atau viral, tapi ternyata mereka tidak mampu menangani jumlah ledakan pengguna, kemudian pengguna biasanya pindah ke tempat yang lain. Nah, network congestion ini perlu dihadapi, perlu dimitigasi dengan baik, karena ini akan menciptakan efek yang disebut sebagai overcrowding. Kalau overcrowding itu terjadi, ini akan menurunkan nilai atau menurunkan value dari platform tersebut, karena layanannya jadi lebih lambat, kemudian mungkin apa yang kita cari tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan seterusnya. Teman-teman mahasiswa mungkin familiar dengan penggunaan SeaMaster. Ketika periode pengisian KRS, karena semua orang menggunakan, pasti terjadi war, terjadi persaingan. Nah, itu akan membuat kinerjanya semakin turun, mungkin juga kita akan kesulitan mendapatkan mata kuliah yang kita inginkan, dan seterusnya. Nah, beberapa platform menggunakan aturan tertentu, misalnya dengan biaya tertentu, mengenakan charge tertentu untuk membatasi excessive growth ini, sehingga congestion itu tidak sampai terjadi. Nah, terkait dengan network effect itu sendiri, perlu teman-teman ketahui bahwa platform biasanya meleverage user data untuk meningkatkan service atau layanan yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, kalau teman-teman menggunakan Spotify atau menonton di Netflix, mereka akan menggali informasi dari apa yang teman-teman sekalian tonton. Kemudian dari data yang mereka kumpulkan, mereka akan melakukan personalisasi berdasarkan kolektif data yang selama ini sudah terkumpul. Mungkin juga bisa disinkronisasi dengan user lain yang profilnya hampir sama dengan kita. Dengan demikian, semakin banyak data yang dikumpulkan, platform akan semakin mengenali user mereka. Bisa jadi Spotify lebih tahu diri kita daripada diri kita mengetahui diri kita sendiri, begitu. Dia tahu kapan kita sedang sedih, kapan kita sedang gembira, kapan kita sedang galau, sedang patah hati, dan seterusnya berdasarkan tipe atau jenis lagu yang biasa kita mainkan. Nah, terkait dengan risiko dan tata kelola, tentu saja platform harus mengelola dengan baik kualitas dan trust. Misalnya kalau kita menggunakan platform tertentu, banyak sekali kita melihat review yang palsu atau review yang tidak kredibel. Nah, review-review ini yang katanya bilangnya bagus, tapi ternyata setelah kita cek itu adalah komentar yang bayaran atau komentar yang tidak netral dan seterusnya. Biasanya kita kemudian kecewa, terus kemudian
juga berdampak pada platform yang akan kita gunakan. Kita menjadi tidak terlalu trust pada platform tersebut. Hal lain juga yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan multi-homing. Jadi sering terjadi satu provider itu biasanya akan menggunakan beberapa platform yang berbeda. Misalnya kalau teman-teman mau beli martabak X gitu, di GoFood mereka ada, di Grab mereka ada, di Shopee Food mereka juga ada. Cuman misalnya di GoFood mereka pasang harganya 25.000, tapi di Grab mereka pasang harganya 30.000, tapi dikasih diskon misalnya Rp4.000. Atau di Shopee Food mereka banting harga dijual dengan harga hanya Rp20.000 saja misalnya. Oleh karena itu, platform juga harus berhati-hati ketika anggotanya atau penggunanya melakukan multi-homing semacam ini. Lalu juga strategi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa platform itu bersaing tidak hanya secara individu head-to-head, tetapi secara ekosistem. Sehingga strategic alliance, kemudian API, kalau dari sisi teknis ini menjadi hal yang sangat penting. Bisa jadi mungkin GoFood itu rugi atau memberikan subsidi kepada usernya, tapi mereka mendapatkan keuntungan dari saldo GoPay yang mengendap di sana. Atau bisa jadi Shopee Food itu memberikan promo yang begitu banyak sehingga harganya bisa sangat murah, tapi pada saat yang bersamaan mereka mengambil profit dari marketplace-nya. Nah, ekosistem ini yang kemudian perlu dipertimbangkan hati-hati karena bisa jadi kita harus mensubsidi di satu titik, tapi juga di sisi lain kita harus bersaing atau bahkan mungkin memberikan yang lebih premium di sisi yang lain. Balancing antara dua kepentingan ini yang tentu saja akan menjadi sangat challenging ya, sangat menantang di era ekonomi digital ini. Hal lain juga yang penting dipahami oleh pengelola platform terkait dengan balancing adalah balancing atau menyeimbangkan antara kontrol dan generativity. Jadi di satu sisi pemilik platform tentu ingin memberikan kontrol, ya, memberikan kendali, tidak boleh memasukkan hal-hal yang ilegal, tidak boleh menjual barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, tidak boleh mungkin terkait dengan hate speech atau mohon maaf pornografi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, platform juga tentu ingin memberikan to some extent derajat kebebasan supaya user bisa berkreasi, bisa membuat sesuatu yang berbeda, menjual sesuatu yang lain daripada yang lain, dan seterusnya. Kalau kontrol itu terlalu ketat, maka user akan cenderung pindah ke tempat lain yang memberikan kebebasan yang lebih bagi mereka. Tapi kalau kebebasan itu juga diberikan secara jor-joran, maka tentu saja ini akan berdampak negatif karena platform itu menjadi tidak terkendali, user bisa melakukan apapun dan seterusnya yang pada akhirnya malah merusak reputasi dari platform tersebut. Di dunia ini kita mengenal regulasi yang sifatnya global, misalnya kalau di Uni Eropa salah satu yang paling ketat adalah mereka menerapkan Digital Services Act yang aktif dijalankan di 2023, sehingga platform itu bertanggung jawab atas aktivitas yang sifatnya ilegal atau konten-konten yang dianggap sebagai sesuatu yang harmful. Nah, satu lagi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan tata kelola algoritma itu sendiri, karena platform itu bergerak di balik algoritma yang sifatnya black box. Kita tidak tahu bagaimana black box itu bekerja, misalnya bagaimana Facebook feed itu bekerja, bagaimana kalau misalnya kita melakukan searching atau pencarian di Google, hasil apa yang muncul di paling atas dan seterusnya, itu kita tidak tahu bagaimana algoritmanya bekerja. Itu semua totally black box. Dengan demikian, masalah transparansi ini menjadi sesuatu yang sangat penting di platform digital. Demikian juga dengan isu fairness, isu bias, dan lain sebagainya. Ini menjadi isu yang sangat penting. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman cari produk hijab atau cari produk skincare di marketplace tertentu, kenapa produk X itu yang muncul paling atas? Apakah ini yang paling baik? Apakah ini yang direview paling banyak, penjualannya paling tinggi, atau ini yang misalnya produk lokal, dan seterusnya. Algoritma itu kita tidak tahu karena semua beroperasi di balik black box. Atau misalnya kalau kita mau pergi dari kampus ke Malioboro menggunakan Google Maps atau menggunakan Waze misalnya, pernahkah kita bertanya kenapa kita dilewatkan di rute ini bukan di rute sana? Jangan-jangan karena di rute ini sebenarnya bukan rute yang paling cepat, tapi rute yang banyak pemasang iklannya di Google atau di Waze misalnya.
Nah, isu terkait dengan transparansi dan fairness ini sekali lagi isu yang sangat penting di tata kelola platform digital. Yang juga tidak kalah rumitnya adalah platform itu sendiri harus mengelola hubungan dengan mitranya, karena tadi platform bergerak di balik fondasi yang sifatnya ekosistem. Sehingga ketika terjadi dispute, terjadi sengketa, kemudian terjadi profit sharing dan lain sebagainya, ini adalah isu-isu yang mungkin kalau kita sebagai masyarakat umum, pengguna pada umumnya tidak mengetahui ini dengan terlalu detail, tapi di balik itu semua sesungguhnya banyak sekali isu-isu yang bisa dikulik terkait dengan dispute dan sharing ini. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita pertimbangkan juga bagaimana seharusnya platform itu bekerja, bagaimana misalnya pemerintah atau regulator itu mengawasi beroperasinya platform ini, kemudian sejauh mana tanggung jawab itu harus diberikan kepada platform atau pengguna ketika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari sesi yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk topik keempat tentang innovation, adoption, dan diffusion.